Awal mula Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lemuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya Pedir, Didi, dan Nakur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1036. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaannya pada abad ke-17 atau dari tahun 1607 Masehi sampai dengan 1636 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh maju di beberapa bidang, antara lain perdagangan. Di bidang perdagangan, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang juga berdagang dengan Aceh. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah agar bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah penghasil lada. Pada masa ini juga pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Suramo Mekah atau Serambi Mekah. Sultan Iskandar Muda juga terbilang sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk Semenanjung Malaya yaitu Johor, Perak, Melaka, Kedah, Patani, sampai sebagian besar Sumatera. Hal ini menjadikan wilayah kerajaan Aceh sangat luas di bawah pemerintahannya. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Masa keruntuhan. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Keruntuhan kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Aceh adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873. Setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkan gagal membuatnya menguasai Aceh. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. 6 peninggalan Kerajaan Aceh. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. 2. Taman Sari Gunungan. 3. Benteng Indrapatra. 4. Meriam Kesultanan Aceh. Ada 3 meriam peninggalan Kerajaan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Silsilah kerajaan Aceh yang pernah berkuasa pada sejarah. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Sultan Salahuddin memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi, Sultan Sri Alam 1575 sampai 1576 Masehi, Sultan Zain Al-Abidin 1576 sampai 1577 Masehi, Sultan Al-Abidin dari 1577 sampai 1589 Masehi, Sultan Buyung 1589 sampai 1596 Masehi, Sultan Al-Adin Riayat Syah Syadid Al-Mukamil 1596 sampai 1604 Masehi, Sultan Ari Riayat Syah dari 1604 sampai 1607 Masehi, Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mekku Alam dari 1607 sampai 1636 Masehi, Iskandar Thani
1636 sampai 1641, Sri Ratu Safi Aldin Taj Al-Alim dari 1641 sampai 1675 Masehi, Sri Ratu Nakfi Aldin Nur Al-Alam dari 1641 sampai 1678 Masehi, Sri Ratu Zaki Aladin Inayat Syah dari 1678 sampai 1688 Masehi, Sri Ratu Kamalat Syah Zinat Aldin dari 1688 sampai 1699 Masehi, Sultan Badar Al-Alam Hashim Jamal Aldin dari 1699 sampai 1702 Masehi, Sultan Perkasa Alam SL memerintah di Kerajaan Aceh pada tahun 1702 sampai 1703 Masehi, Sultan Jamal Al-Alam Badar Al-Munir dari 1703 sampai 1726 Masehi, Sultan Jauhar Al-Alam Amin Aldin 1726, Sultan Syam Al-Alam dari 1726 sampai 1727 Masehi, Sultan Al-Aldin Ahmad S dari 1727 sampai 1735 Masehi, Sultan Al-Aldin Johan Syah dari 1735 sampai 1760 Masehi, Sultan Mahmud Syah dari 1760 sampai 1781 Masehi, Sultan Badar Aldin dari 1781 sampai 1785 Masehi, Sultan Sulaiman Syah pada tahun 1785, Alauddin Muhammad Daud Syah, Sultan Ala-Aldin Jauhar Al-Alam dari 1755 sampai 1815 dan dilanjut dari 1818 sampai 1824 Masehi. Sultan Syarif Saif Al-Alam memerintah di Kerajaan Aceh pada tahun 1815 sampai 1818 Masehi. Sultan Muhammad Syah dari 1824 sampai 1838 Masehi, Sultan Sulaiman Syah dari 1838 sampai 1857 Masehi, Sultan Mahsyar Syah dari 1857 sampai 1870 Masehi, Sultan Mahmud Syah dari 1870 sampai 1874 Masehi, dan yang terakhir Sultan Muhammad Daud Syah dari 1874 sampai 1903 Masehi. Berikut ini beberapa fakta keistimewaan Aceh. Yang pertama, Aceh termasuk 7 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Yang kedua, Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh menjadi salah satu masjid terindah di Indonesia. Yang ketiga, aturan khusus dan hukum cambuk. Aceh adalah daerah istimewa dengan aturan khusus sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri, yakni Konun. Yang keempat, Museum Tsunami dan Kuburan Massal. Aceh pernah dilanda tragedi besar yang menyedihkan, yakni gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah Museum Tsunami sebagai peringatan untuk mengenang tragedi bencana tersebut. Yang kelima, surga bagi pecinta kopi. Aceh juga dikenal memiliki kopi yang khas di kalangan para penggemar kopi. Ada banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas dari Aceh, seperti kopi gayo dan kopi ule karing. Yang keenam, perempuan dengan mahar termahal kedua. Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal karena kecantikan parasnya. Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia, seperti etnis Tionghoa, India, Eropa, hingga Arab, sehingga parasnya pun tidak diragukan lagi. Yang ketujuh, Aceh memiliki 2 warisan dunia non-benda dari UNESCO. UNESCO menetapkan bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda menyertakan Taman Nasional Gunung Leuser yang 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh. Yang terakhir, Aceh memiliki pahlawan wanita terbanyak di dunia. Kamu cantik, tapi sayang sana sini mau.